sempat berpikir, kok aku jadi seperti ini, apakah aku nanti cuma hanya berumah tangga kayak gitu, hanya ngurus anak, sedangkan kita tuh sekolah tinggi-tinggi gitu, penuh perjuangan, sampai pernah ada orang yang bilang ya, Maneman sekolah S1 bercuma jadi berumah tangga, sarjana kayak gitu kan, pasti kan ada omongan kayak gitu. Nah ya Allah sedih banget kayak gitu kan, masa cuma kayak gini kayak gitu kan. Wah, luar biasa ya Moms ya. Jadi perjuangannya dari yang menjadi seorang ibu baru sampai bener-bener legowo, oh, udah jadi ibu nih, udah punya anak nih 6 bulan kayak gitu. Nah, selama itu kan berarti luar biasa ya perjalanannya Bu. Nah, itu ada nggak sih support system yang paling ngedukung di proses yang nggak mudah itu siapa kira-kira? Ya ada lah ya. Ada ya pastinya yang support system yang sangat mendukung tuh terutama suami ya gitu ya. Suami itu walaupun suaminya kadang merantau kayak gitu ya, kadang merantau 1 bulan, mentok 2 bulan kayak gitu, harus coba bayangin di rumah sendiri sama mertua. Otomatis kan pikiran orang-orang mertua kayak gitu. Dulu aku sempat ada kekhawatiran, ya kan tinggal di rumah sama Sanum sama Baik, gimana ya ngurusin Sanum sendiri, terus kayak gitu toh. Tapi alhamdulillahnya baiknya Allah itu Sanum tipe anak yang nggak rewel. Jadi kayak ya udah, pas dulu belum bisa merangkak kayak gitu di kamar kayak gitu, bacain buku, main dan sebagainya, itu tuh Sanumnya anteng diem kayak gitu. Terus pas bapaknya merantau kayak gitu, alhamdulillah mertuaku tadi yang aku bilang baik itu membantu kayak gitu loh. Kalau aku mau mandi apa dan sebagainya diajak. Tapi kalau musim tandur kayak gitu ya maton, nah itu Masya Allah aku pusing. Tapi ada mbak-mbak itu kan rumahku kan deket-deketan. Iya, satu tangga gitu. Samping-samping gitu kan mbak-mbak iparku. Oh, masih saudara. Masih saudara. Jadi kakaknya suamiku. Nah, kadang tak titipin di situ. Tapi kadang mereka itu kayak karena nggak punya anak kecil bayi ya, jadi seneng dititipin. Kayak gitu, jadi kayak bisa ada waktu mandi, makan. Itu udah agak luar biasa ya Bu ya. Karena bisa kayak sampai mbak aku tuh bilang, aku dulu kayak takut karena kan memang mbak ipar ya, mesti kan belum kenal banget kayak gitu kan. Terus aku di rumahnya itu ya pas hamil terus melahirkan, selama pasca menikah kan kerja kayak gitu. Terus aku tuh mau bilang nitipin Sanum kayak gitu ke mbak-mbak tuh kayak takut-takut gitu. Tahu orang? Iya, tahu. Iya. Nah, tapi karena mungkin mbakku tuh membaca ya, kan di Indonesia. Terus akhirnya diminta sendiri, ini tak mau gitu. Cuma menawarkan diri gitu ya. Menawarkan diri. Terus kan mama sih mandio sih tak jae kayak gitu. Jadi kayak lebih bebannya terkurangi kayak gitu. Jadi ada yang dititipin kayak gitu. Terus support system ya suami bagi tugas di rumah. Kalau alhamdulillah suami tuh kayak dulu waktu pas habis menikah kayak belum mau bantuin kayak gitu, karena kan kalau perempuan kan pengennya apakah ya. Tapi kan laki-laki nggak bisa kayak gitu. Iya, harus komunikasi. Iya, betul. Kuncinya itu harus komunikasi. Nah dulu itu aku juga bilang apa-apa tuh bilang sama suami, kalau ibu yang habis melahirkan itu emosionalnya itu kayak gampang banget terguncang, terganggu kayak gitu. Jadi aku mohon kayak bagi tugas, bantu kayak gitu-gitu, terus bantuin pekerjaan rumah, bantuin ngomong kayak gitu ya, walaupun suamiku kayak isinan kayak gitu ya, malu-malu, diem kalau nggak ditanya sama orang, tapi sama aku cewek apa ya. Waduh. Gitu. Tapi suamiku tuh mau bagi tugas, jadi kayak beban saya sebagai seorang ibu yang baru itu terkurangi gitu. Terus kayak mau belajar bareng kayak gitu, karena kan kita sebagai orang tua baru kayak gitu ya. Jadi kayak belajar bareng sama suami tentang parenting dan apa lain sebagainya, gitu. Apa yang boleh dimakan dan nggak boleh dimakan kayak gitu. Jadi dia itu mendukung, jadi kayak jadi support banget. Kita tuh akan kehilangan dunia kalau
kita nggak akan didukung oleh suami. Iya. Kan ada banyak ya kasus di mana seorang ibu yang rata-rata baby blues itu nggak didukung sama suaminya, kayak nyalainnya cuma melahirkan aja kayak Iya, gitu. betul. Itu kan tugasmu sebagai istri dan lain sebagainya. Terus belum lagi nanti diomongan tetangga dan lain sebagainya. Kalau suaminya nggak mendukung, yakin sih itu pasti Berat jadi banget ya. berat, terus kemungkinan bisa baby blues juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau omongan orang itu pasti ada ya, karena Iya. kan beda pola asuh antara zaman dahulu sama sekarang lah. Betul. Kita kan di zaman sekarang nih, nah kan tentunya berbeda. Nah ini kan pasti ada omongan dan lain sebagainya. Sesuatu yang awam di lingkungan sekitar kayak gitu kan. Nah yang saya lakukan kayak gitu. Terus alhamdulillah suami juga paham kayak gitu. Terus kadang-kadang ya ini nggak boleh loh, ini nggak boleh loh, oh ya kayak gitu. Terus alhamdulillah mendukung semua yang baik, terutama sih yang baik kayak gitu. Jadi suami terpenting. Jadi orang lain boleh berkata apapun, tapi ketika kamu memiliki support sistem teman hidupmu, nah Masya Allah. semua itu nggak didengar. Masya Allah. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi support sistem utama itu suami ya, Iya, Ibu ya. suami. Ya tadi juga disampaikan kalau ternyata mertuanya ternyata super baik gitu ya, Iya, dan baik saudara-saudaranya juga Support. itu juga support ya. Oke, awalnya ya mungkin termakan kalau mertua sama ipar-ipar itu mungkin ada cerita kurang bagus gitu ya. Iya, tapi ternyata kita nggak bisa mengeneralisir ya Iya, semuanya betul. itu. Oke, Bu Ida nih ya, kalau tadi kan dibilang di apa tuh namanya segala produktivitas tadi, ketika memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga yang full time gitu ya, full timer istilahnya gitu, itu tuh ada nggak sih perasaan kayak kehilangan dalam tanda kutip jati diri atau mungkin kehilangan sesuatu kayak gitu ketika sudah memutuskan menjadi seorang ibu rumah tangga kayak gitu? Iya ada pasti. Yang aku bilang tadi ya, selama 6 bulan penyesuaian itu, aku sempat berpikir, kok aku jadi seperti ini, apakah aku nanti cuma hanya ibu rumah tangga kayak gitu, hanya ngurus anak, terus sedangkan kita tuh sekolah tinggi-tinggi kayak gitu, penuh perjuangan, sampai pernah ada orang yang bilang ya, Maneman sekolah satu percuma jadi ibu rumah tangga, sarjana kayak gitu kan, pasti kan ada omongan kayak gitu. Nah, terus ngomongnya sama aku gitu, terus aku juga bilang sama mereka, kerjaan orang yang sarjana itu belum tentu gajinya besar. Taunya orang-orang itu kan sarjana kerja gaji besar dan lain sebagainya kayak gitu. Terus aku jelasin nggak semua yang sarjana itu harus bekerja dari pagi sampai sore kayak gitu kan. Terus dari 6 bulan itu tuh nggak ada kegiatan sama sekali, nggak ada aktivitas sama sekali, cuma ngomong, ngurus rumah, ngurus rumah tangga, terus sampai kayak hampir stres kayak gitu ya. Duh, aku kehilangan aktivitasku, kehilangan kegiatanku dulu. Apakah ini seterusnya kayak gini? Gitu. Nah, aku bilang sama Allah, ya Allah, kayak aku dikasih kegiatan kayak gitu ya, nggak apa jenenge, nggak harus ninggalin Sanum kayak gitu. Terus alhamdulillah aja tuh, kayak Allah tuh tahu gitu, nggak mungkin membiarkan hambanya termenung, nangis. Waduh, Karena itu kayak kalau melihat ke belakang ya Allah sedih banget kayak gitu toh. Masa cuma kayak gini kayak gitu kan. Habis itu toh 6 bulan itu titik terangnya itu aku tuh didatengin sama kayak semacam pengurus masjid gitu loh. takmir. Takmir masjid itu toh, bentuk ngajar TPA. Nah, terus aku bilang sama Mas Tio, kan ngajar ini TPA, ya ngajar. Dulu tuh ditembusin udah ketiga kalinya itu kayaknya. Keempat atau ketiga kalinya itu dulu tuh kerja pulang sore, nggak memungkinkan untuk ngajar TPA. Terus udah hamilnya teler luar biasa. Sampai mau melahirkan masih teler kan. Terus habis itu melahirkan usia 6 bulan Sanum, terus didatengin sama Pak Takmirnya, bilang suruh ngajar. Terus aku bilang ya wes, suamiku bilang untuk kegiatan aja kayak gitu. Terus diiyain kan. Terus iya, alhamdulillahnya
Terus ngajar itu kan walaupun seminggu 2 kali ya, alhamdulillahnya itu kayak ngurangin kejenuhan di rumah. Iya. Terus alhamdulillah Sanum diajak sekalian TPA, walaupun dulu itu belum bisa apa ya jalan, tapi udah bisa duduk. Oh iya. Kayaknya sekitar sebulan itu tak tinggal pas TPA, tapi ketika udah duduk tak ajak TPA. Jadi dia punya teman baru gitu. Iya. Gitu. Terus habis itu sedikit-sedikit kayak ada panggilan kayak gitu loh, ngisi kayak Iya. gitu. Nah, jadi kayak alhamdulillahnya tahu-tahu ada yang WA ngisi hipnoterapi atau parenting atau dongeng kayak gitu-gitu. Jadi kayak Iya. oh baiknya Allah kayak gitu. Mesti mungkin selama 6 bulan kemarin itu kayak disuruh istirahat dulu kayak. Iya, betul. Kalau misal motor rusak itu kan perlu mesin ya, semuanya diperbaiki. Nah, mungkin ibu yang baru melahirkan tuh juga seperti itu, kayak penyesuaian emosionalnya, terus badan fisiknya, karena memang sakitnya Luar ke biasa. tulang-tulang dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Iya, Mungkin iya. Allah itu kayak nyuruh istirahat dulu kayak gitu, nanti kalau udah siap dikasih kerjaan lagi kayak gitu kan. Terus habis itu alhamdulillahnya terus bilang-bilang sama suami nyambi-nyambi apa ya kayak gitu kan. Terus alhamdulillah ya, bisa mesti ada kegiatan seminggu itu pasti ada kayak apa gitu loh. Udah ngajar TPA 2 kali, terus jualan buket. Kalau dulu itu kan Iya. buat ini ya kayak souvenir wisuda. Iya, dan wisuda, sebagainya. iya. Itu aku lanjutin di rumah. Terus alhamdulillahnya ya laku, kan ada aja yang datang ke rumah untuk beli buket. Gitu. Dia langsung datang gitu. Datang ke rumah. Awalnya ponakan dulu ya, Mbak Ida mau jadi buket dong. Lupa sini tawakno ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi kayak 1-2 ada yang datang ke rumah, terus bikin buket dan sebagainya kayak gitu. Terus buat makanan dulu kalau aku sekolah itu aku buat makman terus dibawa ke sekolahan karena ini masa libur jadi libur kayak gitu. Terus alhamdulillah jadi ada kegiatan kan. Terus alhamdulillahnya Sanum udah mulai jalan, sekarang udah mulai cerewet, jadi kayak berbeda gitu loh. Jadi udah bisa diajak komunikasi dan lain sebagainya. Terus main-main ke tetangga juga udah maksudnya nggak berpikir untuk yang apa ya memberatkan pikiran kayak gitu. Kalau misalnya ada omongan-omongan yang nggak enak didengar tuh kayak nggak usah dimasukin hati kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah dijalanin aja. Terus alhamdulillahnya nanti sampai pekerjaan itu nanti mesti ada aja kayak gitu. Dan bisa kayak minta aja sama Allah kayak gitu. Jadi kayak speechless nggak sih, kayak beberapa hari langsung dikasih, biar kayak nggak terlalu overthinking sama Allah gitu loh. Kenapa aku di posisi ini dan lain sebagainya gitu. Gitu. Tapi paling susah yang kita lakukan sebagai orang tua yang mendidik diri kita sendiri sebagai orang tua itu. Tapi kan rasa kasihan itu yang nggak mendidik anak buat belajar untuk ternyata jatuh tuh nggak perlu menangis, bangkit langsung jalan lagi tuh bisa.